Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas permintaan teman-teman ya mengenai siklus Born-Haber. Nah, kalau dibilang siklus Born-Haber ini nanti berhubungan dengan energi Kisi. Nah, energi Kisi itu apa? Nah, energi Kisi itu untuk ukuran energi yang dilepas ketika ion-ion penyusunnya bergabung untuk membentuk senyawa. Nah, energi tersebut merupakan ukuran gaya kohesif yang mengikat ion-ion tersebut. Berarti gini, kan ada ion yang dilepas ya. Berarti ada ion positif, misalkan M positif. Kemudian ditambahkan ion negatif, berarti X negatif. Jangan lupa ini pada saat ion wujudnya dalam wujud gas. Nah, ini nanti yang membentuk suatu senyawa dari M positif, dari X negatif tadi. Nah, ini menjadi bentuk ion. Nah, pada pembentukan itulah nanti yang disebut dengan energi Kisi. Energi yang terjadi pada ion positif dan negatif membentuk tadi dan membentuk suatu senyawa. Nah, kemudian apa aja yang mesti kita ketahui dalam membuat siklus Born-Habernya? Nah, nanti ada istilah yang dikenal dengan pertama itu entalpi sublimasi. Nah, entalpi sublimasi maksudnya, nah ini nanti atomnya dalam padat diubah menjadi wujud gas. Contohnya pada senyawa NaCl ya. NaCl kan ini dia padat ya, solid. Nah, yang sublimasi mana? Na atau Cl? Nah, yang padat itu si Na. Berarti ini nanti menjadi Na solid. Kemudian ini berubah menjadi Na gas. Nah, ini dia. Itu sublimasi, perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Kemudian ada namanya nanti entalpi disosiasi. Nah, kalau entalpi disosiasi ini nanti, nah, perubahan atom diatomik itu nanti diubah menjadi atomnya masing-masing. Contohnya gini, yang diatomik ini dari si Cl. Cl-nya berarti kan Cl2 ya. Ini dalam wujud gas. Ini nanti akan diubah menjadi 2Cl. Nah, ini dia. Paham? Nah, itu dia. Kemudian itu kan disosiasi. Berarti, nah, lihat ini kan Cl-nya cuma satu. Berarti nanti ini menjadi, ini bisa kita ubah Cl2 gas, ini nanti setengah Cl, setengah Cl2 gitu ya. Nah, karena ini diperlukan cuman 1 Cl. Nah, itu dia untuk disosiasi. Kemudian ada nanti energi ionisasi. Berarti energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terakhirnya dalam wujud gas. Nah, berarti iya yang sebagai energi ionisasi berarti ini nanti si Na. Berarti Na itu nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasi 281 supaya stabil, maka dia melepaskan satu elektron terluarnya. Maka ini nanti menjadi Na gas menghasilkan Na positif ditambah elektron. Nah, ini dia energi ionisasi. Kemudian ada nanti yang dikenal dengan afinitas elektron. Nah, kalau dia afinitas elektron, berarti nanti ini si Cl-nya sebagai afinitas elektron. Nah, Cl ini kan dari Cl2 ya. Cl2. Nah, ini nanti ditangkap 2 elektron, ini menghasilkan 2 Cl negatif. Nah, ini dia. Berarti untuk 2 atom Cl itu dia mesti menangkap 2 elektron menghasilkan 2 Cl negatif. Nah, itu dia.
Itu dia afinitas elektron, energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron terluarnya dalam wujud gas. Ini jangan lupa, ini gas, berarti ini gas. Nah, itu dia afinitas elektronnya. Kemudian apa lagi? Nah, berarti selanjutnya ada nanti dikenal dengan entalpi pembentukan atau delta AF. Entalpi pembentukan yaitu pembentukan satu mol molekul dari unsur-unsur dengan semua zatnya dalam keadaan standar. Nah, ini kan ini terbentuk NaCl. NaCl itu terdiri dari Na, ini solid, kemudian ini Cl2 gas, kemudian ini NaCl solid. Nah, ini dia entalpinya, entalpi pembentukan, berarti ini setengah. Kenapa setengah? Karena kan cuma terbentuknya satu Cl, berarti ini kalikan setengah. Nah, inilah istilah-istilah yang ada di siklus Born-Haber. Nah, pertanyaannya gimana teman-teman kita menggambarkan siklus Born-Habernya? Nah, barulah kita mulai dari sini. Di sini saya udah buatkan contohnya. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, energi ikatan, kemudian energi ionisasi, kemudian energi atomisasi, afinitas elektron, kemudian entalpi pembentukannya. Gimana kita untuk mencari tahu atau membuat siklus Born-Habernya berdasarkan data di sini, dan sekalian kita menghitung energi kisinya. Kalau kita lihat dalam soalnya ini ada entalpinya itu bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Ingat dalam termokimia bahwasannya kalau dia negatif berarti energi eksoterm, kalau dia positif energi endoterm. Endoterm arah panahnya itu berada ke atas, mengarah ke atas, sedangkan kalau dia eksoterm berarti dia mengarah ke bawah. Nah, energi kisi itu nanti akan menghasilkan negatif, berarti dia nanti eksoterm. Nah, bagaimana pembentukan dari ini pembentukan CF2 ya, ini pembentukan senyawa CF2 solid. Nah, yang pertama kita mulai dari energi kita mulai dari mana ini? Nah, kita mulai dari atomisasi atau ini nanti sublimasi. Nah, berarti itu menjadi gini. Ca solid ditambah F2 gas. Nah, ini nanti inilah nanti yang berubah dari Ca solid, ini nanti berubah menjadi Ca gas ditambah F2 gas. Nah, inilah nanti yang di entalpi atomisasinya atau yang dikenal nanti entalpi sublimasi. Nah, setelah ini baru kita masuk entalpi. Ayo, entalpi apa? Energi ikatannya atau disosiasi. Entalpi disosiasinya. Berarti ini nanti Ca gas ditambah, nah ini nanti menjadi 2F gas. Nah, ini dia. Paham ya? Nah, Ca gas menjadi 2F gas. Nah, setelah ini barulah terbentuk energi ionisasi yang pertama. Kenapa terbentuk energi ionisasi pertama dan kedua? Karena kan Ca itu berada di golongan 2A, berarti dia melepaskan satu dulu, berarti melepaskan 2. Nah, ini energi ionisasi pertama untuk Ca, berarti Ca ya, berarti menjadi Ca plus gas tambah 2F gas. Nah, ini dia.
Itu energi ionisasi yang pertama. Kemudian setelah itu barulah terbentuknya energi ini di bawah ya. Sorry. Nah, ini dia. Nah, ini terbentuk baru energi ionisasi yang kedua. Sorry ada coret-coretannya. Berarti energi ionisasi kedua untuk si Ca masih. Maka nanti ini terbentuk Ca2+ tambah gas tambah 2F gas. Nah, ini dia. Setelah terbentuknya energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua, barulah ini terbentuk afinitas elektron. Nah, afinitas elektron karena ini dia negatif, maka dia arahnya ke bawah, Dik. Nah, ini dia. Berarti arahnya ke bawah. Berarti di sini kan F ya. Nah, maka hasilnya itu nanti C2 positif ditambah 2F negatif. Kenapa? Karena kan cuma sekali aja dia. Karena negatif. F itu nomor atomnya 9, konfigurasinya 27, supaya 7-nya itu 8, maka dia menangkap 1 elektron. Berarti di sini dia 1 elektron. Nah, itu dia, itu untuk si ini. Nah, itu dia untuk si Ca2 positif 2F negatif. Inilah terbentuk nanti afinitas elektronnya untuk si fluorin. Nah, setelah itu barulah dari sini itulah energi kisinya, Dek. Nah, di sini energi kisinya. Nah, energi kisi kan mengarah ke bawah berarti negatif. Nah, sebelum dia energi kisi, ini terjadi nanti entalpi pembentukan. Entalpi pembentukannya itu terjadi pada negatif. Nah, ini dia negatif 1220, berarti pembentukannya ke bawah. Berarti di sini terjadi entalpi AF CaF2. Nah, berarti ini ke bawah nanti membentuk siapa? Ya, inilah nanti pembentukannya Ca2 positif tambah si F2 ini solid, kemudian ini gas. Inilah nanti yang menghasilkan si CaF2. Inilah pembentukan CaF2. Berarti ini nanti dia. Nah, ini ke bawah ya. Oke. Nah, inilah nanti ini yang ditanya berapa energi kisinya. Nah, untuk menghitung energi kisi berarti langsung aja gini, Dek. Entalpi si CaF2 nah solid ya, itu kamu jumlahkan aja. Nah, kan ada entalpi sublimasi, kemudian entalpi disosiasi, kemudian energi kisinya, ada energi kisi, tapi kita ambil energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua, kemudian dijumlahkan dengan afinitas elektron. Kenapa 2? Karena atom F-nya itu ada 2. Kemudian baru ditambah energi kisinya. Nah, ya udah tinggal masukkan angkanya, maka nanti tinggal masuk angkanya ini negatif 1220 sama dengan ini tadi sublimasinya itu 178. Kemudian disosiasinya ini negatif 158. Kemudian tambah positif ya, karena dia arahnya ke atas. Ini positif seharusnya. Nah, kemudian energi ionisasinya itu 1150. Itu yang pertama, yang kedua, yang pertama itu 590 di sini ya, 590. Kemudian yang kedua 1150, kemudian 2 kali
Afinitas elektronnya min 328 ditambah energi kisinya. Nah, nanti kita dapatkan energi kisinya itu sama dengan negatif 2640 kJ per mol. Nah, begitulah kira-kira untuk kita membuat siklus Born-Haber. Dengan catatan kalau entalpinya negatif berarti tanda panahnya itu mengarah ke bawah. Sedangkan kalau dia mengarah ke atas berarti itu endoterm. Biasanya pada dia entalpinya negatif itu energi kisi. Kemudian itu pada saat entalpi pembentukan. Yang selain dari itu nanti tanda panahnya ke arah atas berarti energinya itu positif atau endoterm. Nah, itu ya untuk mencari energi kisi. Kalau cuma dicari energi kisi tanpa menggambarkan siklus Born-Haber, maka gunakan aja ini tadi, tinggal hitung-hitung aja. Nah, sekian untuk pembahasan siklus Born-Haber pada senyawa kalsium fluorida atau yang dikenal dengan CaF2. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman yang para pejuang anorganik. See you.